A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah sesak rasanya dada ini karena penuh dengan dosa yang telah kami lakukan pada setiap hari, setiap saat dan setiap detik. Maka dari itu, jangan kau liburkan turunnya hujan rahmat-Mu ke dalam dada kami, sehingga kesesakan itu semakin hilang, semakin hari semakin hilang, dan kemudian menjadi lega hati kami, dada kami sebelum kami dijemput oleh-Mu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat mempergunakannya untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah secara umum atau ibadah secara khusus. Yang mana di samping berkah yang diberikan Allah ini, tentu mas'uliyahnya atau tanggung jawabnya di sisi Allah juga semakin besar, karena semua hembusan nafas, semua detik-detik kehidupan yang kita jalani ini nantinya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, dimintai tanggung jawabnya. Maka itu cukup bersyukurlah kita yang telah diberi hidayah oleh Allah, sehingga dalam kesibukan kita sehari-hari tetap menjaga kerutinan kita belajar. Dan ini semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa kita itu tidaklah membawa kita lebih jauh ke dalam kegelapan, melainkan terdapat dalam dada kita suatu pemberontakan cahaya ilahi yang Allah berikan, yang nampak tercermin dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita bersungguh-sungguh mempelajari agama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembahasan kita yang telah lalu perlu saya ringkas, yaitu pembahasan imamah secara umum. Kita punya dua pembahasan mengenai kepemimpinan ini, kepemimpinan secara umum, kepemimpinan secara khusus. Kepemimpinan secara umum akan membicarakan syarat-syarat imam, bagaimanakah syarat seorang yang menjadi imam atau syarat yang menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah membahas diantaranya syarat-syaratnya yang paling utama adalah maksum, tidak melakukan dosa, baik kecil lebih-lebih yang besar, dan sebabnya sudah kita rinci pada waktu-waktu yang lalu. Yaitu ringkasnya bahwa kalau seorang pemimpin yang bertugas memberikan hidayah kepada masyarakat masih melakukan dosa, maka dalam kepemimpinannya tidak akan dapat diyakini kebenaran apa perintah-perintahnya dan kebenaran apa larangan-larangannya. Dan perlu diketahui bahwa kita tidak akan mampu kembali kepada hadis, karena Anda sendiri tahu bahwa perawi kita yang pertama, yaitu ashabi atau sahabat besar kita adalah termasuk orang-orang yang setelah sepeninggal Nabi saling berbunuh-bunuh dan saling berpecah belah. Dan banyak sekali wawasannya, kemarin sudah kita bahas bahwa ada Islam yang pintar, ada Islam yang bodoh, seperti kita lah. Jadi tanpa adanya imam setelah Nabi, maka sulit menyatakan atau meyakini suatu hadis itu adalah hadis yang sahih, atau suatu hadis itu adalah suatu hadis yang batil. Walhasil perlu imam. Dan bagi yang lupa terhadap pembahasan kemarin, barangkali baik juga untuk mendengarkan kasetnya sekali lagi atau beberapa kali lagi. Kemudian harus maksum. Kemudian syarat yang lain adalah harus lebih afdol dari yang lain, ya kan? Tidak bisa kita katakan kalau pemimpin kita
benar kita ikuti, kalau pemimpin kita salah kita nasihati, sehingga akan dijawab oleh seseorang sehingga mengatakan kalau begitu kamu adalah pemimpin kamu, kan? Jadi imam itu mesti lebih afdol dari yang lain. Kalau masih ada yang lebih afdol dari yang lain, logisnya adalah yang lain itu yang harus lebih pantas menduduki. Maka itu ketika ada orang mengatakan, salah satu contoh adalah seorang sahabat Nabi yang paling hafal tentang hadis, dia adalah paling alim, harus. Maka itu misalnya seandainya ada orang mendakwa bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling alim tentang orang yang paling alim tentang hadis, paling hafid atau paling hafal tentang hadis, maka tentulah dia yang paling alim, dia yang paling banyak di atas yang lain meriwayatkan sebuah hadis. Maka seandainya suatu dakwaan dikatakan bahwa Abu Hurairah memang orang yang paling hafal hadis, maka lebih sepantasnya Abu Hurairah yang menjadi khalifah, bukan yang lain. Karena hadis merupakan salah satu sumber daripada sumber khazanah hukum-hukum Islam di samping Al-Quranul Karim. Kemudian juga harus lebih pandai, lebih afdol dari yang lain dari segala sudutnya. Yang tadi itu termasuk pandainya juga, termasuk syujaahnya, termasuk akhlaknya, kebaikannya, ya sifat-sifat kesempurnaan itu mesti lebih afdol dari yang lain. Begitu juga ilmunya, kan? Ilmunya harus lebih afdol dari yang lain, karena tugasnya memimpin yang lain. Imam untuk memimpin makmum, maka makmumnya harus lebih di bawah imamnya kepandaiannya. Kalau makmumnya lebih pandai dari imamnya, maka siapa yang mau dipimpin, siapa yang akan dipimpin. Kemudian tujuan daripada kepemimpinannya apa? Kalau makmumnya lebih pandai. Ada satu lagi yang juga daripada dua syarat ini, kemaksuman dan juga ilmu yang lebih tinggi ini membuat suatu kesimpulan yang lain yang tidak bisa dibantah, yang juga didukung oleh Quran hadis. Karena kedua masalah maksum dan masalah kepandaian itu masalah lahir dan batin, maka hanyalah Allah yang mengetahui lahir batin itu. Sehingga dengan itu maka Allah lah yang harus menentukan. Hal-hal yang diterangkan tadi adalah dibahas pada bab imamah secara umum. Ini syarat-syaratnya. Salah satunya yang terakhir itu adalah ditentukan Allah. Tidak bisa pemimpin itu dipilih kita, kan? Khalifatul Rasul tidak bisa dipilih Rasul, pengganti Rasul harus dipilih Rasul. Maka itu sebagian orang bergurau kalau khalifah dipimpin oleh umat, maka dia sebaiknya dinamakan Khalifatul Ummah, la Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasul pengganti Rasul, maka Rasullah yang harus menentukan. Tentu ini suatu semacam hanya idhofah, semacam tambahan. Yang paling meyakinkan sudah saya katakan tadi adalah mengenai kemaksuman dan kepandaiannya harus di atas yang lain. Jadi Quran itu dia harus tahu dari alif sampai iya. Namanya mau bertugas, mau membimbing manusia yang lain supaya tidak menyimpang dari Quran. Nah kalau dia tidak lengkap ilmunya dari alif sampai jim umpamanya, kalau masalah-masalah yang timbul di masyarakat, masalah-masalah ro, sin, swat, dot, dia nggak bisa meluruskan masyarakat. Atau masyarakat menafsirkan mengenai swat itu begini, dia pun nggak bisa komentar, tafsiran kamu salah, tafsiran kamu benar, nggak bisa. Kalau dia tidak mempunyai ilmu swat, maka itu ilmunya harus sempurna dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan jangan bilang mustahil. Kalau mustahil, setelah itu mustahil lagi. Jadi sahabat lebih pandai nomor 2 setelah Nabi, tabi'in lebih pandai nomor 3 setelah Nabi. Dia sudah berkurang sampai sekarang udah nggak ada sisanya lagi. Yang kita amalkan sudah bukan Quran semua. Dan ini bertentangan dengan tujuan diturunkannya Islam sebagai agama terakhir sampai hari kiamat. Maka harus bertahan. Quran harus bisa dipaham,
sesempurnanya. Tapi banyak orang mengatakan bahwa kita sulit mencapai makna Quran. Kita tahu kenapa, dan mereka tidak punya harapan karena tidak punya imam andalan. Karena mereka tidak mempunyai imam andalan yang secara logis dan secara Quranis, begitu juga secara hadis, haruslah dia mengerti tentang Quran itu. Tidak ada. Maka itu dia dengan lemah kemudian menyatakan suatu pernyataan, dan ini dosen-dosen kadang-kadang, sarjana-sarjana dan intelektual Islam kita mengatakan kita tidak mungkin menjangkau makna Quran yang sebenarnya. Nah, kalau makna Quran yang sebenarnya tidak bisa dijangkau, buat apa Quran diturunkan? Quran itu bukan ilmu Allah. Setetes daripada sejuta, semiliar laut ilmu Allah. Atau bukan segitu, bukan semiliar laut lagi. Tidak ada batasnya. Quran itu yang menyangkut kehidupan manusia, yang perlu diketahui manusia, bukan ilmu Allah. Artinya secara keseluruhan tidak. Sehingga jangan mengatakan bahwa Quran itu segala-galanya, sudah ilmu Allah seluruhnya, tidak. Nah, kalau begitu ada batasnya, bisa dirangkum dengan satu kitab misalnya. Tidak demikian, melainkan Quran itu adalah suatu ilmu, suatu termasuk di dalamnya aturan dan sebagainya yang diperlukan oleh manusia sak komplek-kompleknya sampai hari kiamat. Yakni sak modern-modernnya pun sudah dicakup di situ. Maka itu di dalam pandangan Ahlul Bait tidak ada kias. Kias itu salah satunya karena mereka mengatakan bahwa banyak hal tidak dituruni hukum. Maka itu hal-hal atau sesuatu yang tidak ada hukumnya itu dicari persamaannya dengan sesuatu yang lain, ya kan? Yang sesuatu yang lain yang mirip tapi yang punya hukum. Kemudian hukumnya ditransfer kepada yang baru ini. Itu biasanya disebut qiyasut tamsil, disebut juga qiyasut tamsil. Jadi qiyas karena mereka meyakini tidak dihukumi semua. Gitu. Tapi kalau di ahli bait enggak, justru dihukumi semua. Barang-barang yang tidak ada di zaman Nabi pun sudah ada hukumnya. Cuman bagaimana untuk mengangkat hukumnya dari Quran, dari laut Quran dan lautan hadis, mustahidlah yang mampu melakukan itu. Dan semua orang bisa boleh jadi mustahid, asal belajar dengan tekun. Dan itu barangkali minimal 25 tahun. Kalau ingin yang sudah saya katakan, biasanya di pesantren Ahlul Bait itu di mana saja ada pelajaran mukaddimah, pelajaran tengah, dan pelajaran tinggi. Pelajaran mukaddimah itu 4 tahun kalau lancar, 5 tahun kalau agak bebel. Kecuali kalau bebel banget ya 10 tahun. Ini kelas mukaddimah umumnya 4 atau 5 tahun. Kemudian masuk ke kelas tengah. Kelas tengah ini kalau cepat 8 atau 9 tahun. Di jumlah sudah berapa? 13 tahun. Dan tiap hari belajar agama. Bahkan kalau di Ahlul Bait sekarangan ini, setelah kuat humusnya, tidak boleh memikirkan duit. Walaupun hidupnya sederhana. Semua dibayar, guru dan muridnya dibayar. Di mana saja. Santai Ahlul Bait begitu. Itulah salah satu hikmah daripada humus. Sehingga mereka konsentrasinya kepada penyakit rohani, kepada kitab, kepada ini dan masyarakat. Begitu. Musim libur mencar semua. Wah, mengadakan pidato-pidato di desa-desa, di kampung gitu. Musim libur habis, kumpul lagi, belajar lagi. Begitu hanya tugas mereka. Nah, setelah kelas tengah ini 9 tahun atau 8 tahun, masuk ke kelas tinggi. Nah, ini yang ngajar harus mujtahid. Ya, kadang-kadang 20 tahun. Kadang-kadang ya barangkali 10 tahun. Bahkan kalau cepat barangkali saya tafsirkan bisa 5 tahun. Tapi itu jarang sekali yang mengajar dalam waktu 5 tahun. Jadi bisa rata-rata bisa kita tarik garis perkiraan bahwa kelas tinggi itu bisa mencapai 15 minimalnya sampai 20. Itu sedangnya. Jadi ada yang a'lam, yang paling a'lam, ngajar tuh kadang-kadang sampai 30 tahun. 15 tahun seperti Golbaigani sekarang masih hidup. 15 tahun tuh belum sampai separuh pelajarannya yang diajarkan. Berarti diperkirakan 30 lebih. Itu kelas tingginya aja. Setelah itu dites, kalau lulus baru mujtahid. Ijazahnya nggak model-model, hanya tulisan tangan orang tarik. Saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa fulan yang namanya fulan bin fulan telah lulus dengan baik dan dia sudah jadi mujtahid sekarang. Alhamdulillah. Dan tanda tangannya, tanda tangan oret-oret itu. Itu aja.
Jadi ijazahnya nggak seperti ditaruh di dinding, enggak. Jadi ada piagamnya, enggak. Itulah yang membuat dunia ini sedikit memandang dengan sebelah mata. Kenapa? Karena kalau orang belajar di pendidikan Ahlul Bait nggak ada ijazahnya, nggak ME, nggak MA, nggak apa dokter Anis, nggak ini. Sementara biasanya orang-orang kita itu kalau bekerja, jujur atau tidak jujur, pasti tujuannya untuk bekerja. Bahkan kalau sudah lulus, sudah lupa ilmunya semua, sudah tinggal pekerjaannya yang dihadapi. Jarang sekali. Yang terus berkembang tuh ya dokter terus berkembang karena dia praktik terus. Tapi walhasil biasanya tanpa kita ingkari kan, kesadaran untuk bekerja itu ada. Jadi keinginan dalam belajar tujuan untuk bekerja itu ada pada diri kita. Nah, kalau yang demikian nih halnya seperti pernah saya di IAIN waktu itu menggantikan Pak Jalal yang tidak datang, Fakultas Syariah yang mengundang. Saya mengatakan begini cara belajarnya sebenarnya untuk jadi mujtahid. Dosen pembahasnya bilang apa? Nah, kalau harus praktik begitu, lalu kita uangnya dibuang-buang dong, gitu ngomongnya. Uang kita dibuang-buang, berapa tahun kita hilangkan, sementara kita nggak bisa jadi mujtahid, maksudnya gitu. Loh, kok larinya ke situ? Jadi dia tuh mikirnya, terus kalau begitu, terus kita ini dari dulu sudah masraf atau sudah pakai uang sekian banyak, itu tidak ada gunanya gitu. Walhasil begitulah kenyataan yang ada. Ala kulli hal, jadi istilahnya dalam pelajaran Ahlul Bait itu tidak mudah untuk memantau Quran dan hadis. Maka mereka inilah nanti yang akan dimintai tanggung jawab baik di masyarakat, tempat bertanya, atau di akhirat juga tempat ditanya. Istilahnya apa yang kau fatwakan dulu kepada orang lain? Begini, dalilnya mana? Begini. Sampai ada suatu ulama besar sebelum Imam Khomeini namanya Ayatullah Burujurdi. Itu yang paling terkenal di antara yang lain. Itu pada akhir-akhir masa hidupnya bermimpi di akhirat itu tergolong-golong, ulama barisan sendiri, kemudian yang lain juga barisan sendiri sesuai dengan keadaannya. Dia itu ikut barisan ulama tentunya. Lama barisan ulama ini, situasinya di padang mahsyar itu panas katanya. Dia ingin masuk ke barisan awam. Barisan awam kok agak cepat gitu. Ada barisan yang disebut barisan Husainiyah, barisan Husaini. Jadi tentara-tentara Imam Husain istilahnya. Tidak cerdik tapi taatnya luar biasa sama aimah gitu loh. Sami'na wa ta'na sebagai pengganti Nabi. Nah, dia ingin ke sana. Saya juga mencintai Imam Husain, kalau diperintah apa saja mau. Ditegur tapi mau kemana kok? Mau ke sana. Kau di dunia apa? Ya, saya ulama, ta'al. Ini sama pengurusnya. Suruh buka. Apa dulu kau pernah tulis apa? Ya, tulis fatwa lah. Risalah maksudnya fikih. Dakwah buka, dibuka. Disuruh baca, iklam. Biasanya gitu pada baris-baris awal tuh. Ketahuilah bahwa seorang yang sudah sampai kepada taklif, mukallaf, baligh, tapi belum mencapai kepada derajat ijtihad, maka selain pada hal-hal yang mudah, dia dalam fikihnya, dalam muamalahnya harus mengikuti orang lain. Itu ditanya dalilnya mana, ditanya begitu satu persatu, itu fatwanya ditanyain. Jadi berat tugasnya. Memang kalau lulus barangkali di tingkat yang lebih atas ya dari orang awam, tapi tugasnya luar biasa berat. Nah, di dunia juga begitu, dia harus mampu menjawab segala pertanyaan menyangkut masalah kemasyarakatan, politik, ekonomi. Namun jangan tanya kepada mereka bagaimana rumusnya Archimedes, bagaimana rumus siapa penemu rumus bank, misalnya satu sistem, misalnya siapa dulu ada Cina yang barangkali sudah dihukum atau gimana, Ongko Wijoyo, itu kan dia menemukan satu sistem baru ya kan, walaupun tidak ditunjang dengan keadaan, entah karena memang sistemnya nggak benar atau karena menimbulkan suatu iklim yang lebih baik sehingga akan meruntuhkan yang lama-lama. Saya nggak tahu, banyak penafsiran di masyarakat. Jangan tanya bagaimana rumus Ongko Wijoyo, cuman ceritakan Ongko Wijoyo ini rumusnya begini, dalam Islam bagaimana. Nah, itu bisa dia menjawab. Haram, halal, makruh, dia bisa mujtahid gitu. Jadi dalam hal yang menyangkut keagamaan, haram, halal, mubah ini, mujtahid itu harus tahu. Maka itu
tidak mudah. Itulah yang harus mengangkat itu. Itu pun mujtahid ini dengan penuh kesadaran bahwa kalau nanti Imam Mahdi keluar, disalahin yang situ disalahin yang sana, dia akan sami'na wa ta'na. Karena sekarang ini sudah katakan tempo hari, ini juga ringkasan dari masalah yang juga tidak putus kemarin, bahwa kok di Ahlul Bait itu antara mujtahid dengan mujtahid kok masih berbeda pendapatnya. Memang karena pelacakan sebuah hadis itu masalah yang repot, dan penafsiran sebuah hadis itu, sebuah ayat atau sebuah hadis sangatlah repot, dan mas'uliyahnya atau tanggung jawabnya di hadapan Allah juga berat. Maka itu mereka itu tidak terus karena sungkan sama gurunya yang mujtahid lebih dulu terus dia sama dengan dia pendapatnya. Enggak, kalau di Ahlul Bait. Kalau menurut dia makruh ya makruh, kalau menurut ustadznya mubah ya mubah, gitu. Tetapi satu sama lain biasanya nggak saling kecam, karena mereka sama-sama menyadari bahwa sama-sama mujtahid, dan mereka sudah memantau senyata-nyatanya melalui Quran dan melalui hadis. Sudah saya katakan bahwa hadis dalam tasayyuh juga hampir sama, karena misalnya seperti Al-Kulaini itu kan lahir pada masa-masa Imam Mahdi sudah gaib. Jadi istilahnya walaupun beliau masih menangi kepada sukaranya, kepada wakil-wakilnya, tetapi istilahnya hadis yang mereka tulis itu secara jujur harus ditulis, walaupun barangkali dari orang bohong. Sebab begini, dalam penulisan hadis itu di samping harus konsekuen, jadi harus ditulis, tapi penilaiannya itu tidak boleh lari kepada kepentingan pribadi. Seperti saya nggak cocok ini, nggak ditulis. Enggak, kalau di Ahlul Bait diusahakan ditulis, palsu atau apa, tapi yang penting pernah orang mengaku bahwa ini hadis dari Aimah yang nyambung ke Rasul, ditulis dari siapa. Nanti diteliti. Seperti Biharul Anwar, kan? Seperti Allamah Majlisi itu mengumpulkan hadis-hadis menjadi 110 jilid. Nah, beliau mau mengecek setelah itu yang mana yang kuat, yang mana yang hasan, yang mana yang sahih betul. Tapi sebelum ngecek sudah meninggal. Nah, tapi sempat terkumpul itu 110 jilid. Demikianlah sulitnya, sehingga masih tidak tertutup satu kemungkinan akan adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Namun semuanya ini mengatakan bahwa ini qadrud darurah, ini keadaan yang istilahnya sangat dalam keterpaksaan, karena imam yang maksum, yang terjamin, yang sudah dipilih Allah masih belum diizinkan untuk keluar. Ya karena keadaan kita, enggak, kitanya setiap hari masih maksiat, gimana mampu menatap Imam Mahdi? Anda terus terang aja kalau ketemu sama Imam Mahdi, kan sekali aja melihat tidak hanya orang awam, ulama-ulamanya itu menangis, tidak kuat. Bagaimana Imam Mahdi, kan? Bagaimana masih menatap wajahnya, belum perintahnya. Waduh, perintahnya kok ganjil, tidak untuk akal katanya. Wah, susah ini. Kalau yang jadi makmum begini, bagaimana mau yang dikatakan liyudhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan ke seluruh umat. Tapi ingat, imam yang demikian ditaati ini tidak sembarang imam. Karena banyak sebagian orang yang seperti saya ini, yang masuk ke Ahlul Bait masih baru, itu karena kepemimpinan ditekankan, akhirnya dia bikin satu metode kepemimpinan harus taat katanya 100% sama guru tempat. Padahal itu keliru, bukan itu. Jadi yang tanpa reserva itu imam yang 12 ini. Ya, kalau pada pemimpin atau ustaz-ustaz di daerah-daerah kita ini nggak ada yang mujtahid, Hizbul Islam aja belum, ya kan? Ya itu istilahnya teman. Tapi kalau mau didirikan yayasan, ya tentu harus ada pemimpinnya, itu cuma dalam bidang itu. Dan kalau tidak mentaati, barangkali tidak sampai maksiat pada hal-hal yang memang pemimpinnya salah. Tapi kalau Imam Mahdi ini istilahnya Imam 12, ya memang harus memang sudah maksum, dan itu wajib hati Allah, hati Rasulullah oleh amri minkum. Maka ini harus tanpa reserve. Dan Imam Mahdi dalam riwayat akan keluar insyaallah menjelang hari kiamat. Jadi beberapa setelah Imam Mahdi menyelesaikan menyebarkan ini Islam dengan izin Allah, kemudian yang taat juga hebat pada waktu itu. Nah, beberapa hari, kurang lebih 7 tahun barangkali setelah itu,
barangkali kiamat. Tapi dalam riwayat 7 tahun itu kalau tidak salah ibarat 7 abad. Jadi kalau kita bekerja 7 abad itu diselesaikan oleh Imam Mahdi dalam 7 tahun. Karena memang tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau Imam Mahdi keluar sekarang bertepuk sebelah tangan. Maaf saya ini pribadi barangkali tidak mampu mentaati, ya kan? Nah, tapi kalau yang taat juga hebat, nah tidak bertepuk sebelah tangan. Nabi pun barangkali, bukan barangkali, saya yakin tidak perlu nunggu 12 imam. Seandainya dulu tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi karena bertepuk sebelah tangan dan banyak masalah dalam negeri atau luar negeri, susah akhirnya sampai beliau mangkat pun mesti keadaannya demikian. Bahkan beliau mangkat lebih parah lagi, ikan darah tercecer, pedang-pedang kaum muslimin telah dihiasi dengan darah-darah kaum muslimin yang juga sama-sama sahabat, sama-sama berjihad di zaman Nabi. Dan itu tidak heran, syaitan sudah mengatakan, ya Allah, tundalah aku, akan ku bawa semua Bani Adam ini kepada jalanku, kecuali min ibadikal mukhlasin. Mukhlasin itu orang yang mutmainnah ini. Mukhlasin tidak condong ke sana kemari. Yang mukhlas itu yang ibadah kepada Allah ibadatul abid, yang ibadah kepada Allah ibadatul hur, ibadahnya bebas. Jadi bebas dari keinginan ke surga, bebas dari kengerian ke neraka. Tapi karena cinta, karena syukur kepada Allah dia beribadah. Orang ini langgeng, jadi tidak kena sentuhan itu. Tapi kalau masih ikhlas saja, Anda kan insya Allah ikhlas. Seperti misalnya saya lah, ya kan, saya merasa ikhlas pada beberapa hal. Tapi kadang-kadang masih kalau diganggu orang, kadang-kadang marah hati, ya kan, barangkali sampai kelucur kata-kata yang kurang baik. Nah, kok masih kena juga padahal ikhlas. Namanya sih ikhlas, bukan mukhlas. Di Quran mukhlasin yang tidak mampu diganggu setan. Mukhlas ini yang ibadahnya bukan karena Allah semata, kemudian ingin surga. Kalau kita kan memang tidak karena mertua, tidak karena teman, tapi ingin surga, ingin gua ngeri sekali ke neraka. Orang-orang ini enggak, istilahnya dia sudah tidak karena ngeri beribadah itu ke neraka, dan tidak karena raghbah atau kecintaannya kepada surga. Dan itu jangan dikejar. Kita cukup tinggalkan yang haram karena takut ke neraka itu. Lakukan yang wajib karena ingin ke surga dan takut ke neraka. Lakukan seperti itu. Kalau Anda insya Allah beberapa hari bertahan dalam kondisi itu dan ikhlas, itu akan datang sendiri. Perasaan mukhlas itu bakal datang sendiri. Sekarang ini jangan menghayal ke sana dulu, khususnya seperti saya ini. Marilah kita ini sekarang kalau punya maksiat atau kesalahan sehari-harinya 10, ya usahakan dalam minggu ini kurang 1, minggu lagi kurang 2, sebulan 2 bulan lagi atau setahun lagi sudah jadi orang yang bisa dikatakan maksum. Ya, sudah lumayan, itu sudah taubatun nasuha. Insyaallah yang dahulu-dahulu itu bukan hanya tetap dicatat dosanya, melainkan dosanya akan dirubah oleh Allah menjadi pahala, menjadi hasanah. Kemudian memasuki kepada masalah kita. Sekarang ini akan kita bahas imamah secara khusus. Pembahasan imamah secara khusus ini artinya akan membahas siapa sih imam sebenarnya, siapa yang mempunyai syarat-syarat seperti syarat-syarat yang sudah disebut dalam imamah secara umum. Ahlul Bait atau mazhab Ahlul Bait atau yang umum juga dikatakan Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah mendakwakan atau mendakwa atau gimana, menyatakan bahwa imam setelah Rasul adalah Ali bin Abi Thalib salawatullah alaih biduni fasal, yakni tanpa dengan adanya jarak. Ini Rasulullah meninggal langsung, jadi tanpa harus menunggu sekian tahun. Alasan-alasannya banyak sih, sampai seorang ulama menulis Alfen hujjah li imamati Amirul Mukminin, 2000 dalil untuk membuktikan keimamahan atau kekhalifahan daripada Imam Ali bin Abi Thalib.
Tapi di sini karena saya juga tidak mampu untuk membawakan semua, dan barangkali kita bukan santri yang istilahnya harus menjawab segala pertanyaan. Yang penting kita mau menuju kepada yakin untuk melakukan sesuatu. Kita akan membahasnya insyaallah dalam beberapa dalil.